Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, sebab kasih karunia Tuhan memungkinkan kami beribadah kepadamu. Dan sekarang, izinkan hamba-Mu memaparkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini. Lengkapi hamba-Mu dengan otoritas Tuhan, karuniakan roh hikmat, marifat dari Tuhan. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang bekerja mengurapi hamba-Mu dan mengampuni hamba atas setiap kekurangan, kelemahan, dosa dan pelanggaran, supaya hamba berkenan di hadapan. Demikian jemaat Tuhan, Engkau juga melayani mereka, mengampuni setiap dosa pelanggaran mereka, supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami. Terima kasih Bapa yang baik, Kamu siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik luar biasa. Tetap survive karena anugerah Tuhan melimpah atas kita semua. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan, dan pastikan setiap kita dapat memberi perhatian yang terbaik kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Izinkan saya mengawali dalam pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Sekali lagi, kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amin. Puji Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah ketika kesetiaan diuji. Ketika kesetiaan diuji. Saudara-saudara, di masa-masa sekarang ini sulit sekali mencari orang yang benar-benar setia. Entahkah itu dalam hubungan antar sesama, antar sahabat, antar pekerja, antar relasi, antar anggota jemaat, antar banyak hal di dalam aspek kehidupan manusia. Akan tetapi orang-orang yang baik mungkin banyak sekali. Tetapi kemudian dibandingkan dengan orang-orang yang setia, tentu menjadi suatu barang yang langka dan nyaris punah. Sangat sedikit sekali. Maka kemudian di dalam kitab Amsal ini, Salomo menyatakan banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, tapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Orang-orang yang setia sukar ditemukan. Dalam terjemahan baru katakan, siapakah yang menemukan orang yang setia? Atau tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan
begitu penting sekali. Kesetiaan di dalam zaman Raja Salomo merupakan suatu standar yang sangat dicari di dalam banyak hal, dan terlebih di internal orang-orang percaya kepada Yesus Kristus juga sangat diperlukan orang-orang yang setia. Saudara, apa arti setia? Di dalam Perjanjian Lama atau dalam bahasa Ibrani, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka artinya loyal, kemudian faithful, dan satu lagi devoted. Artinya setia dan bakti. Dalam kitab Amsal, sebuah peribahasa sering sekali dibangun dan kemudian disajikan dengan suatu perbandingan atau kontras. Nah, dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 ini, maka di sini ada dua hal yang benar-benar dikontraskan. Yang pertama adalah orang yang mengaku baik hati, dan yang kedua adalah orang yang setia. Dalam zaman Raja Salomo, bahkan dalam setiap generasi, hampir saja ada orang yang baik hati. Dan memang ada orang yang baik hati. Sampai hari ini, walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan sukar, orang yang baik hati tetap ada. Tetapi di sisi yang lain, orang yang mengklaim dirinya baik hati dan memang orang yang baik hati, belumlah tentu masuk kategori kepada orang yang setia. Namun orang yang setia, maka kemudian salah satu ciri yang pasti include di dalam dirinya dan dalam perbuatannya adalah setia. Dan oleh sebab itu, saudara, Raja Salomo selaku penulis kitab Amsal yang membagikan nasihat-nasihatnya kepada setiap orang percaya dalam setiap generasi, bahwa yang dicari tidak cukup hanya orang yang baik hati, tetapi lebih daripada seorang yang baik hati adalah orang yang setia. Setia di sini merupakan satu standar. Setia di sini satu kualifikasi hidup orang-orang yang menaruh percaya kepada Yesus Kristus. Dan setia di sini sangat didambakan, sangat dicari dan sangat dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan manusia. Dalam pelayanan dibutuhkan orang-orang yang setia. Dalam rumah tangga dibutuhkan orang-orang yang setia. Dalam pekerja dibutuhkan orang-orang yang setia. Dalam pegawai dibutuhkan orang-orang yang setia. Pendek kata, dalam hal apapun, kata setia sangat dicari dan sangat dibutuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, begitu pentingkah kesetiaan dalam kehidupan orang percaya? Ya, tentu saja tidak diragukan. Sangatlah penting, sebab itu merupakan standar. Standar itu digariskan dalam Alkitab. Standar itu dicatat dalam Alkitab. Tidak mungkin bisa dihapus lagi. Tidak bisa ditolerir. Tidak bisa dikompromikan. Karena itu merupakan standar yang harus dicapai di setiap orang-orang yang benar-benar menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan.
orang-orang yang beriman kepada Tuhan menjadi orang-orang yang disebut dengan atribut Kristen sejati. Puji nama Tuhan. Kesetiaan adalah sebuah kualitas hidup yang harus ada dalam diri setiap orang percaya. Diri Anda, diri saya, dan dalam diri semua orang yang mengklaim dirinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Salah satu yang disebutkan adalah kesetiaan. Betapa pentingnya suatu kesetiaan dalam relasi antar sesama dan dengan Tuhan. Kemudian, meskipun sering diingatkan dan ditegur dalam hal setia, namun dalam praktek di lapangan, bagi banyak orang tentu saja tidak semudah dengan kata yang diucapkan setia. Dalam rumah tangga, dalam keluarga misalnya, berapa banyak orang yang mengalami perceraian. Padahal ketika mereka masuk dalam pernikahan kudus, mereka mengikrarkan setia sampai maut memisahkan. Tapi faktanya di tengah perjalanan, berapa banyak pasangan yang kemudian inkonsisten dengan ikrar mereka sudah ucapkan di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Dan bukan itu saja, dalam jemaat, dalam gereja ada begitu banyak kemudian jemaat tidak setia dengan membangun berbagai-bagai argumentasi, walaupun pada faktanya bahwa jemaat yang bersangkutan atau yang tidak setia kepada Tuhan atau yang belum setia kepada Tuhan dikategorikan karena mereka masih Kristen duniawi, Kristen kanak-kanak atau Kristen bayi. Mereka belum mengalami pertumbuhan, mereka belum mengalami kedewasaan, mereka belum bisa menerima asupan makanan yang keras. Itu sebabnya mereka kemudian mengekspresikan dirinya, mengaktualisasikan dirinya dengan tidak setia, dengan membangun bermacam-macam argumentasi di dalam dirinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun meskipun demikian, standar dan kualifikasi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, salah satunya harus tetap setia. Dan itu harus dicari. Dan Yesus juga berkata bahwa hendaklah engkau setia. Dan bukan hanya pada satu musim, bukan hanya pada hari ini, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu atau jam-jam ibadah saja. Tapi setia itu berlaku dalam semua waktu, dalam semua situasi, dan dalam semua keadaan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b berkata, dan hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pertanyaannya kemudian, mengapa kita harus setia? Jawabannya adalah karena ini perintah Tuhan. Ini adalah nasihat firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa orang-orang yang setia dicari. Siapa yang menemukan orang setia? Artinya firman Tuhan mengharapkan setiap orang yang percaya menjadi setia. Karena Tuhan kita juga setia. Tuhan yang menjadi junjungan kita di dalam Yesus Kristus adalah setia. Setia di dalam perkataan dan setia di dalam perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13 bagian B. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung pada kesetiaan kita. Kesetiaan Tuhan sekali lagi tidak dipengaruhi oleh kesetiaan kita. Dan Dia tidak pernah bergantung kepada siapapun.
Kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan Tuhan menurut satu stylenya Tuhan. Dan itu tidak ada kata kompromi. Dan oleh sebab itu saudara, setia adalah sifat dan karakter daripada Tuhan sendiri. Nah, itu bukan direkayasa dan bukan dibuat-buat, tapi itu suatu fakta, itu realita yang sudah pernah dilakukan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Untuk menjadi orang setia, maka kemudian diperlukan sebuah ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan merupakan satu kesatuan. Ketaatan, kesetiaan merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kesetiaan dan ketaatan merupakan satu hal yang benar-benar include di dalamnya. Dan oleh sebab itu saudara, ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan dalam Alkitab ada banyak contoh ataupun tokoh-tokoh yang benar-benar setia. Dan kesetiaan mereka tidak diukur oleh manusia, tetapi Tuhan yang menilai dan mengukurnya. Mereka memiliki kesetiaan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena kesetiaan mereka, maka hidupnya diperkenankan oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka beroleh berkat luar biasa dalam wujud kualitas, kapabilitas atau kemampuan dan kapasitas. Itu sungguh luar biasa. Mereka kemudian ditinggikan oleh Tuhan. Orang-orang yang setia dalam Alkitab atau tokoh-tokoh Alkitab yang dinilai oleh Tuhan setia. Tuhan sendiri yang mengangkat dan meninggikan mereka. Tuhan sendiri yang kemudian mengangkat kualifikasi hidup mereka, derajat mereka. Sungguh luar biasa. Katakanlah mereka mewakili dalam Alkitab. Seperti misalnya nama Yusuf, nama Yosua, nama Kaleb, nama Rut. Dan kemudian dalam perjanjian baru, nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai manusia sejak lahir mengalami kehinaan yang luar biasa sampai kepada matinya. Dia dibangkitkan oleh Allah. Dia kemudian menampakkan diri dalam tubuh kemuliaan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, penuh kemuliaan, penuh otoritas. Namanya adalah nama di atas segala nama, yang punya kuasa baik di surga maupun di bumi, yang punya otoritas hidup dan mati manusia. Dia begitu ditinggikan, dia begitu dimuliakan, dia begitu diagungkan, sebab dia setia sampai kepada mati. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak contoh yang setia. Tetapi nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi mewakili mereka, baik dalam perjanjian lama maupun juga di dalam perjanjian baru. Sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana menguji kesetiaan seseorang? Apakah dengan pengakuan aku orang setia, padahal prakteknya belum tentu demikian. Mungkin saja seseorang menunjukkan kesetiaannya 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun, tetapi kelanjutannya dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Oleh sebab itu, bagaimana cara menguji kesetiaan seseorang? Yang pertama adalah dengan situasi dan keadaan. Kalau situasi dan keadaan itu nyaman, tidak ada tantangan yang begitu rupa, maka orang yang setia mungkin saja jumlahnya sangat banyak. Uangnya berkecukupan,
kesehatannya terjaga, pekerjaannya terjaga, karirnya terjaga, keuangannya terjaga, maka untuk kemudian setia bisa saja jumlahnya kemudian banyak. Tetapi bagaimana dengan situasi dan keadaan? Seperti sekarang ini misalnya, kurang lebih 2 tahun terakhir ini, maka satu topik pembicaraan secara global, secara universal, orang setiap hari membicarakan tentang COVID-19. Orang membicarakan tentang virus corona. Dan dampak dari virus corona membuat banyak orang merana. Lalu kemudian imbasnya menjadi tidak setia. Berapa banyak pasangan dalam rumah tangga yang mengalami broken home dengan alasan mengalami disharmonisasi karena imbas tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi pemasukan, ekonomi tidak stabil, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam berjemaah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini jadi sebuah perenungan. Namun demikian, kesetiaan itu tidak bisa direlakkan dari semua situasi dan keadaan. Oleh sebab itu, orang-orang setia, siapakah menemukannya? Raja Salomo pada zamannya orang yang sangat berhikmat. Raja-raja dunia turut menyaksikan hikmatnya, nasihat-nasihat kebajikannya. Mereka datang dan membawa persembahan-persembahan yang nilainya sangat tinggi demi menyaksikan hikmat dari Raja Salomo yang berupa nasihat-nasihat yang sangat brilian, nasihat-nasihat yang sangat berharga, nasihat-nasihat yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya orang yang berbaik hati itu banyak, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saudara-saudara, kiranya itu menjadi koreksi bagi kita. Bagaimana kesetiaan kita ketika diperhadapkan dengan batu uji menghadapi COVID-19 hari-hari ini. Yang kedua adalah bagaimana menguji kesetiaan seseorang dengan waktu yang berjalan. Dengan kelangsungan waktu, dengan berjalannya waktu, kesetiaan seseorang pasti akan teruji. Walaupun barangkali ketika pertama sekali dia menunjukkan hidupnya setia, entahkah itu dalam satu perusahaan atau dalam satu gereja atau dalam satu keluarga. Tetapi bagaimana dengan seiring waktu? Seiring waktu suka duka yang dialami, susah ataupun senang, tantangan, kesukaran, ujian yang diperhadapkan, masihkah ditemukan setia? Begitupun relasi kita dengan Tuhan. Dengan seiring waktu, mungkin karena pertama sekali seseorang mengenal Tuhan, mengalami hidup yang baru dalam Tuhan, dengan kasih yang mula-mula, dengan cinta yang mula-mula kepada Tuhan, maka hidupnya setia. Setiap hari topik yang dia bicarakan adalah Tuhan, topik yang dibicarakan adalah firman Tuhan. Kegiatan yang diutamakan adalah membangun relasi dengan Tuhan. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat mungkin juga masih sama. Bagaimana selanjutnya, tahun kelima, tahun ke-10 dan selanjutnya, masihkah orang yang bersangkutan setia? Maka kemudian kesetiaan seorang dapat diuji dengan berjalannya waktu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya. Orang-orang yang setia dicari oleh Tuhan, tidak saja dicari oleh manusia, tetapi Tuhan sendiri turun tangan untuk mencarinya.
apakah Anda orang-orang yang termasuk dicari oleh Tuhan? Dan Tuhan menemukan Anda dengan kategori setia. Ketika kesetiaan diuji, apakah Anda masuk dalam kategori lulus dengan kesetiaan? Kiranya ini menjadi evaluasi bagi semua kita dan kaitannya dalam semua aspek kehidupan. Apakah itu pekerjaan dalam sekuler atau pekerjaan secara rohani dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka ini sangat relevan. Anda dan saya sedang diuji dengan suatu keadaan dan kondisi, dengan situasi dan keadaan, dan seiring berjalannya waktu, kita semua sedang diuji dalam kesetiaan kita. Akankah kita mampu melewati semua ujian, semua kesukaran, semua kesulitan, semua situasi, semua keadaan dengan hasil akhir Tuhan mendapatkan kita tetap setia? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan. Hari ini kami belajar untuk setia. Walaupun ini sulit, walaupun ini berat. Sebab bukan karena kemampuan kami, bukan karena skill yang kami miliki, tetapi karena dorongan firman Tuhan, tetapi karena Roh-Mu lah ya Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan dalam relasi kami dengan manusia dan dengan Tuhan sendiri. Tolong mampukan kami Tuhan, agar kami menjadi umat yang setia kepadamu, menjadi hamba yang setia kepadamu, menjadi pelayan yang setia kepadamu, yang menjadi pekerja setia ke dalam setiap pekerjaan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Allah Roh Kudus terus berbicara, menajamkan firman-Mu, meneguhkan dan memeteraikannya, supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Pakai kami Tuhan, agar dalam setiap perjalanan kami Engkau temukan kami jadi pribadi-pribadi yang tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kepada kekal. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita menendahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghibur, memberkati, mencerahkan, menyelamatkan kita semuanya mulai hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah kami dengan penuh pengucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.